Baik, salam budidaya. Eh, Kali ini saya pengen eh, memperlihatkan cara saya membibis dan apa saja komponen yang saya pakai, bahan-bahan yang saya pakai untuk bibisan. Nah, untuk bibisan kali ini saya menggunakan itu ada beberapa bahan. Yang pertama itu dia udah pasti harus ada vitamin. Yang kedua dia memiliki enzim. Yang ketiga dia menggunakan perekat ya. Jadi untuk merekatkan si komponen tadi di pakan gitu loh. Jadi memang dia merekat sempurna nih, tidak terbuang. Yang terakhir ini asam amino esensial. Nah, asam amino esensial ini kebetulan saya akan pakai itu tidak dalam bentuk cairan, tapi nanti dia dalam bentuk bubuk, kita akan cairkan. Oke, yuk kita mulai. Biasanya saya menimbang itu menggunakan gayung ini, gayung kas. Jadi satu gayung ukuran ini dia sampai di 1 kilo dengan kondisi posisi rata, itu 1 kilo. Untuk kali ini kita akan membibis untuk 3 kilo. Oke. 3 kilo. Nah, sekarang kita akan membuat bibisannya. Untuk takaran biasanya saya menggunakan wadah dulu karena ini nanti kita bakal isi air panas ya, air panas. Setelah itu baru nanti kita campur dengan air dingin dan lanjut nanti kita bibisin. Kita masukin vitaminnya dulu. Biasanya untuk 3 kilo itu saya menggunakan di 1,5 ya, 1,5 sendok makan. Karena ini juga memang buat apa namanya, buat bibit ya, buat bibit. Jadi memang targetnya itu penyerapannya cepat, dan jadi ini untuk bibit dan untuk nilai yang lambat besar. Jadi misalnya teman-teman dapat bibit jelek gitu kan, bibit jelek itu kan kalau misalnya udah di 2 bulan dia nggak mau tumbuh kan rugi ya, rugi. Saya sarankan menggunakan bibis saja. Nah, sementara untuk enzimnya kita hanya menggunakan di 1 sendok aja, campurkan. Nah, kita kasih lemnya. Lemnya ini istilahnya perekat ya, perekatnya. Kalau untuk perekat dia juga mainnya dia hanya di 3/4-nya aja ya, 3/4. Nah ini nih. Terus ini kita akan kasih dia di 2 sendok makan. Nah, ini itu setara dengan vitamin. Nanti kita bakal kasih air panasnya itu segini ya. Ini udah kita takar, kita masukkan dulu. Saya ambil air panasnya dulu. Oke, sudah kita masukkan air panasnya, kelihatan ya. Oh tuh asapnya kelihatan ya. Nah itu. Ya itu kelihatan ya asapnya ya. Tuh. Kita kasih air panas untuk melarutkan seluruhnya. Jadi fungsinya air panas tadi itu untuk melarutkan supaya dia lebih maksimal. Nah, untuk takaran tadi itu saya menggunakan 200 mili air panas ya, 200 mili air panasnya.
Baru setelah itu kita akan campur dengan air dingin atau ngambil air kolam juga nggak masalah. Nah, yang penting dia sudah tidak terlalu panas lagi ya. Jadi ini memang akan lumayan basah. Oke. Serap. Nah, yang basah. Jadi sekarang kita tinggal diaduk. Ya mungkin kelihatan ya teman-teman. Sampai bawahnya itu basah tuh, basah ya, kelihatannya basah, kamu lembab banget. Ini kita aduk terus. Biasanya untuk mengaduk ini itu nggak lama, paling hanya butuh waktu ya sekitar 3 hari. Bercanda. Jadi kita aduk. Oke, udah kering ya. Nah, udah kering, artinya maksudnya kering itu dia sudah terserap semua. Posisinya juga di lantai itu udah kering tuh, udah nggak lengket lagi dia di ininya. Nah, kita pindahin ke tempat makannya. Kering kan? Udah dengan kondisi ini kita udah bisa kasih ke ikan. Sekarang hari Minggu, dan karena saya memberikan tambahan tadi itu ada enzim ini butuh waktu juga untuk bekerja. Jadi sebaiknya memang disiapkan 1 hari sebelumnya atau minimal 6 jam sebelumnya. Nah, itu lebih efektif kinerja dia di pelet karena dia udah lengket karena ada lemnya tadi. Dia lengket, jadi aktivitasnya dia juga udah mulai ada. Fungsinya nanti pas kemakan ikan itu jadi lebih optimal. Thank you. Setelah kita bikin bibisan, saya luruskan ya. Sampai hari ini masih banyak ya kita bilang mungkin perdebatan juga atau sharing yang belum putus gitu kan, bahwa pakan itu nggak penting dibibis. Ada, ya silakan, nggak ada masalah. Terus ada juga yang berstatement, oh pakan itu harus dibibis. Ya silahkan gitu, itu kembali ke teman-teman semua. Pengennya mau bibis atau tidak itu bebas. Oke, bebas. Nah, saya luruskan bahwa dalam pola pemberian pakan itu tanpa bibisan, dengan bibisan, atau malah bibisan merangkap coating. Jadi dia ada beberapa hal, ya kan? Beberapa hal. Bibisan merangkap coating ini berbeda lagi. Kalau teman-teman tanpa bibisan, oke, nggak ada masalah. Selama pertumbuh ikannya makannya lahap, pertumbuhannya bagus, ya udah sih nggak ada masalah. FCR tembus di 1:1, 1:1,1, 1,2, ya udah normal lah. Nah, kalau misal untuk teman-teman yang menggunakan bibisan, ya dengan bibisan lihat lagi FCR-nya tembus apa tidak. Kalau misalnya FCR-nya setara dengan 1,1 masih oke lah. 1,2, 1,3 saya sarankan berhenti membibis. Ya, berhenti membibis. Artinya apa? Berarti mungkin itu ada kekurangan dari bibisannya. Kekurangan nih, mungkin diperbaiki lagi, ganti komponen bibisannya. Karena saya ngerasanya memberikan effort, memberikan tambahan cost HTP untuk bibisan, tapi kalau hasilnya sama dengan tidak dibibiskan, ya gitu. Nah, kalau saya secara pribadi membuat bibisan ini tujuannya ada. Pertama,
saya untuk ikan, untuk burayak saya, untuk burayak hasil pendederan saya pasti menggunakan bibisan. Kenapa saya menggunakan bibisan? Karena kalau saya nggak gunakan bibisan, efeknya takut dia pecah empedu, karena saya pemberian pakannya overfeeding banget. Jadi burayak saya itu bentuknya kayak balon, perutnya besar-besar gitu loh. Nah, tapi itu tidak ada kejadian pecah empedu, alhamdulillahnya. Nah, dan saya yakin itu mungkin salah satunya ya karena bibisan ini gitu loh. Jadi penyerapannya dia bagus. Yang kedua, saya ada sambil coating untuk saya menggunakan pakan itu hanya di 29%. Jadi bibisan saya ini fase ketiga gitu loh. Jadi tanpa bibisan, dengan bibisan, dan bibisan plus coating. Nah, saya menggunakan bibisan plus coating. Coating di sini ini memaksimalkan jumlah protein lagi. Jadi basicnya yang awalnya itu saya bilang kalau pakan saya itu pakai yang 29%. Nah, dengan takaran ini bisa naik sampai di 3,2. Nah, fungsinya apa sih sebenarnya? Karena orang masih banyak berpikir fungsi bibisan itu apa gitu kan. Kalau hanya ngeluar buang-buang duit buat apa? Bener, saya setuju gitu. Teman-teman semua mungkin udah pada tahu lah bahwa kita ambil sampling pakan 30%, ambil contoh gampang aja ya menghitung 30% pakan. 30% pakan itu berarti pakan 30% protein, pakan 30% protein. 30% protein itu artinya per 1 kilogram pakan itu mengandung 300 gram, 30%-nya itu protein. Oke. Jadi dalam biomasanya dia yang 1 kilo itu pakan, itu dia ada 300 gram protein. Nah, kembali lagi dari literasi teman-teman pasti udah pada tahu lah standar pencernaan ikan umumnya itu di 30 sampai di 35% penyerapan proteinnya. Nah, kalau dia menyerap protein hanya di 30 sampai di 35%, ini kan baliknya berkaitan dengan air ya, dengan air kolam juga ya. Kalau airnya bagus, ikannya nyaman, 35% masih memungkinkan dia menyerap. Nah, tapi kalau airnya kurang bagus, artinya dia kemungkinan maksimal hanya di 30%. Nah, sisanya kemana? Sisa dari protein tadi itu kemana? Dari 300 gram kalau kita bilang hanya sepertiga yang kemakan, yang hanya terserap untuk jadi otot dagingnya, itu kan berarti ada sekitar 200 gram kebuang, ya kan? Sebenarnya itu tidak kebuang, tapi itu dia lebih ke metabolisme energi. Nah, energi paling banyak dan ujungnya yang paling banyak itu kebuang ke feses. Untuk pembuktian masalah feses, itu teman-teman bisa pasti pernah dengar dengan kata-kata protein terlarut, protein skimmer. Nah, protein skimmer ini menangkap protein terlarut di air. Nah, protein terlarut ini dari mana? Ya dari pakan tadi yang tidak tercerna, gitu loh. Proteinnya itu kebuang. Nah, itu contoh kasus satu. Yang kedua, pernah masukin misalnya ya teman-teman yang menggunakan ras, itu pernah masukin burayak atau bibit yang lolos sampai ke chamber. Nah, chamber ini nggak dibersihin, tapi tiba-tiba ikannya gede tanpa dikasih makan. Nah, itu karena protein terlarutnya juga banyak di sana. Gitu loh ya. Jadi bukan hanya feses itu ya feses tok kotoran doang tanpa ada kandungan protein, enggak juga. Nah, bibisan, kita kembali lagi temanya, bibisan itu memaksimalkan penyerapan tadi yang dari harusnya 30 sampai 35 itu kita bisa upgrade dari 35 ke 40 gitu loh. Bahkan mungkin bisa lebih. Ini harus uji lab lah ya, harus uji lab kalau masalah berapa kemampuannya. Nah, sampai di 40% kita anggap bisa plus lah, bisa lebih. Dengan penyerapan yang lebih sempurna, jumlah protein yang kemakan jadi daging, ototnya, pertumbuhannya, energinya, dan itu minim yang terbuang gitu kan, terbuang dalam feses. Artinya kualitas airnya juga pasti bagus, kualitas ikannya juga pertumbuhannya makin bagus gitu. Nah, tapi ini tidak menjadi template harus. Saya kembali lagi, saya menggunakan karena untuk burayak saya, untuk bibit saya supaya dia sanggup nih saya genjot pakan.
yang pertama. Yang kedua, saya sebelumnya juga mungkin udah lihat di VT saya juga sebelumnya ya, di VT TikTok efek corona atau efek tilapia, teman-teman juga bisa lihat bahwa saya membesarkan bibit yang sudah kalah besar, kalah pertumbuhan 2 bulan. 2 bulan itu bukan waktu yang singkat. Saat teman-teman saya beli bibit satu bundel itu di 3.000 ekor, sementara 1.500-nya itu dia mati karena ada trouble di listrik dari selang aerasi. Itu di usia 2 bulan saat teman-temannya itu udah sekilo 15 gitu kan, sekilo 15, sekilo 20. Nah, paling kecil itu sekilo 20. Nah, ini saya masih ada bibit yang baru sekilo 100 gitu, yang nggak lolos gradingan awal. Tapi karena ini teman-temannya udah pada tewas, itu membesarkan bibit saya dari ukuran size yang sekilonya 250, sekilo 250 ekor. 2 bulan itu dapatnya sekilo 15 sampai sekilo 20, tapi mati total. Akhirnya ya udah, saya membesarkan bibit yang harusnya saya buang, itu saya besarkan lagi. Dengan kondisi 2 bulan itu dia baru mencapai titik di sekilo 100 ekor. Kebayang ya, sekilo 100 ekor. Yang temannya itu sudah sekilo 20. Akhirnya dengan kondisi seperti itu, saya harus memberi bibisan, ya kan, bibisan. Dan alhamdulillah pertumbuhannya baru bisa normal. Jadi itulah salah satu bagi saya, mohon maaf mungkin kalau terkesan menggurui, tidak ada maksud menggurui. Bagi saya secara pribadi, fungsi dari bibisan itu yaitu tadi, bibit yang ikan yang mungkin late grow, telat pertumbuhannya, kalah dari segi lahapnya dia, pencernaannya dia kurang bagus, itu dihajar dengan bibisan. Akhirnya dia pakannya itu bisa dapat lebih sempurna, meresap gitu, tercerna lebih sempurna gitu. Oke. Terima kasih buat teman-teman semua. Sampai di sini dulu. Saya tidak memaksakan, kalau teman-teman mau membibis atau tidak itu bebas. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.